Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari silakan duduk Mbak. Ya, terima kasih. Gimana, udah nyaman duduknya? Iya, sudah. Oke. Barusan kesini naik apa Mbak? Kebetulan kesininya naik motor tadi. Oh, naik motor. Iya. Hmm. Oh iya, sebelumnya kita belum tahu nama ya Mbak ya? Iya. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu Mbak? Nama saya Razika Rizkyla, biasa dipanggil Razika. Mbak Razika ya? Iya. Sudah tahu nama saya? Belum. Belum. Nama Ibu Muzayana Fiata, boleh Mbak Razika panggil Ibu Yana begitu ya? Iya, Ibu. Oh iya, kalau boleh tahu Mbak Razika asal mana? Saya kebetulan asal Bali. Oh, Bali. Iya. Oh, jauh juga ya Mbak? Iya, lumayan jauh. Gimana ini rasanya tinggal di Malang sekarang? Ada perbedaan kan? Lumayan seru juga ya, karena ada suasana yang berbeda daripada di rumah seperti itu. Apa yang membuat berbeda Pak di sini sama di Bali? Karena kalau misalkan di Malang sendiri ya lumayan dingin gitu, terus kalau di Bali kan panas gitu kan, terus di sini tuh banyak banget kuliner gitu, jadi bertumpuk gitu, jadi kayaknya banyak referensi untuk makan. Emang di Bali nggak banyak kuliner Pak? Ya ada, cuman di sini lebih banyak lagi gitu. Jadi di sini kayak banyak banget Beragam gitu. ya seperti itu. Oke. Oh iya, kira-kira apa nih yang membawa Mbak Razika kemari? Jadi gini Bu, saya tuh punya masalah akademik. Nah, masalah saya itu sama teman sebenarnya, sama teman kelompok seperti itu sih. Oh, soal masalah sama teman kelompok. Iya. Oke. Baik, sebelum kita memulai konseling hari ini, Ibu mau membuat kesepakatan terlebih dahulu ya Pak ya. Jadi untuk konseling kali ini tuh akan kita laksanakan selama 30 menit. Begitu, kemudian Mbak Razika boleh bebas menceritakan apa yang sedang mengganjal gitu di hati Mbak Razika gitu ya Mbak. Kemudian apakah Mbak Razika udah siap untuk mengikuti konseling hari ini? Siap, sudah siap. Oke, baik. Oke, Mbak Razika, sekarang boleh Mbak Razika ceritakan masalahnya apa nih kira-kira yang sedang Mbak Razika rasakan? Jadi masalah yang saya rasakan ini sebenarnya dimulai dari satu semester ini, karena kan sekarang sudah penghujung semester 4 ya. Jadi saat pembagian kelompok itu saya tuh dengan teman-teman yang sebelumnya saya belum pernah sama dia gitu. Nah, di semester 4 ini kebanyakan tugasnya itu berbentuk proyek yang berkelanjutan seperti itu. Jadi dimulai dari awal semester 4 dan berakhir di akhir semester 4. Jadi bukan tugas yang deadline-nya 1 minggu, 1 bulan, tidak, tapi memang deadline 1 semester seperti membuat alat ukur, observasi, jadi harus ada intervensinya seperti itu. Nah, itu saya sebelumnya itu tidak pernah dapat kelompok yang tidak enak seperti itu. Nah, kan seperti yang kita ketahui bahwa kalau kelompok itu kan tugasnya bareng-bareng ya, jadi ngerjainnya bareng-bareng, susah-susah bareng gitu. Nah, saya itu dapat teman kelompok yang lumayan punya banyak kesibukan seperti itu. Nah, jadi awal-awal tuh saya ya udah kayaknya enak nih gitu, saya masih positive thinking. Terus lama-lama ada beberapa tugas yang misalkan nih dibagi gitu, tapi nggak dikerjain gitu. Nah, saya tuh sekelompok kan kurang lebih 5 orang ya, di banyak kelompok itu 5 orang, dan ada 2 kelompok ini yang tugasnya itu project gitu, project UTS gitu. Jadi dan kebetulan lagi teman-temannya itu gak enak lagi gitu, jadi tugasnya nggak dikerjain, ujung-ujungnya saya yang ngerjain kayak gitu. Karena mungkin saya itu punya inisiatif, jadi biasanya kayak digampangin gitu sama yang lain gitu. Jadi saya ujung-ujungnya ngerjain tugas sendiri, padahal itu tugas kelompok gitu. Saya udah waktu itu udah berbagi, ternyata gak dikerjain lagi seperti itu sih.
Jadi memang pada dasarnya Mbak Azika ini mempunyai permasalahan bahwa dalam untuk kerja kelompok, jadi Mbak Azika tuh merasa bahwa semuanya aku yang mengerjakan, teman-teman yang lain itu ada yang tidak mengerjakan gitu ya. Oke, kira-kira teman-teman Mbak Razika yang lain itu tadi kan Mbak Razika bilang ada kesibukan. Kira-kira mereka sibuk apa kok bisa sampai nggak mengerjakan tugas begitu? Nah itu ada yang ikut organisasi, ada yang ikut jadi pengurus di pesantren kayak gitu, terus ada yang jadi pengurus di UKM kayak gitu. Jadi ya mereka punya kesibukan, dan sebenarnya ya saya juga punya kesibukan, andaikan saya bisa berbicara juga saya punya kesibukan gitu. Jadi mereka bilang, aku ada ini, setiap diajak kerja kelompok bilangnya gak bisa aku hari ini, tapi saya minta emang bisanya hari kapan, atau aku ada kegiatan ini, masa dalam pikiran saya masa iya organisasi itu sesibuk itu sih. Kalau Mbak Razika sendiri ikut organisasi apa Mbak? Saya ikut organisasi, tapi organisasi seperti komunitas seperti itu. Komunitas, lebih ke komunitas bukan organisasi. Nah, kan dalam satu kelompok itu sama-sama punya kesibukan masing-masing Mbak. Pernah nggak mikir dengan Mbak Razika kayak mencoba untuk ngobrol gitu sama teman-temannya, kayak kalian tuh jangan sampai lupa sama tanggung jawabnya, soalnya ini tugas ya kita kerjakan bareng-bareng. Apakah pernah Mbak Razika mengungkapkan seperti itu? Nah, karena kan saya tuh tipikal yang gak enakan ya. Saya takut ketika saya ngomong kayak gitu tuh yang lain tuh malah sakit hati gitu. Jadi ya umumnya saya pendam lagi sendiri. Saya ngeluh aja bisanya gitu. Saya ngeluh sama teman dekat kayak gitu yang notabene juga satu kelas sama saya gitu. Jadi tahu gimana susahnya saya gitu. Ya saya jadi nggak ada berniat ngomong sama mereka sih, kayak saya malah kayak ya agak mustahil sih, tapi saya kayak ya udah nunggu mereka sadar, ya mereka nggak sadar gitu sih. Kira-kira menurut Mbak Razika apa yang membuat mereka nggak sadar itu? Apa karena memang terlalu sibuk, atau emang karena mereka malas aja gitu mau ngerjain? Sebenarnya karena saya itu lumayan bisa menghandle gitu, kayak di semester 1 sampai semester 3 kelompok yang saya pegang ya, maksud saya ada dalam kelompok itu proyeknya pasti bagus. Nah, tapi sebenarnya mereka harus sadar proyek bagus meskipun ada saya, karena kerja kelompoknya juga bagus gitu. Jadi mungkin mereka merasa bahwa ya udah kan bakal dikerjain sama Razika kayak gitu. Jadi karena saya punya inisiatif untuk mengerjakan, mereka tuh ya udah sih ujung-ujungnya Razika, meskipun saya nggak tahu ya entah mereka ada beneran organisasinya sesibuk itu atau emang tidak peduli dengan saya seperti itu. Jadi ya ujung-ujungnya saya, karena kan kalau saya mau ya udah biarin dah, mereka juga egois, ya udah saya mau egois juga, tapi itu menyangkut nilai saya juga gitu, itu sih. Kira-kira dalam satu kelompok itu ada nggak kayak satu orang yang bisa buat diajak kerjasama meskipun sama-sama punya kesibukan gitu? Untungnya ada, tapi cuma satu orang aja, sedangkan yang lain tuh nggak ada gitu. Jadi cuma satu orang tuh, jadi sebenarnya juga gak enak untuk ngajak dia terus gitu. Kayak sungkan aja gitu, misalkan kayak saya ngajak terus tapi saya nggak ngajak yang lain gitu, karena saya ngajak yang lain pun nggak digubris gitu, udah ditabrak mereka tuh sampai nggak menggubris gitu. Jadi ujungnya saya tetap konsultasi sama itu sih. Untungnya cuma ada satu orang, tapi itu iya, boleh mungkin Mbak Razika apakah Mbak Razika pernah kayak ngobrol sama temennya yang bisa diajak itu untuk ayo coba sama-sama buat ngomongin ini di grup gitu, biar mereka bisa sadar dan mau mengerjakan tugas lagi gitu. Sejauh ini sih saya pasti bilang ya, cuman saya nggak yang minta kayak ayo kita ngomong juga gitu sama mereka gitu, tapi saya lebih kayak gimana ya biar mereka bisa gitu. Saya lebih kayak sih
mengeluhnya aja sih, bukan yang kayak minta solusi terus ngasih pendapat kayaknya enakan gini gak sih kita ngomong gitu. Enggak, saya nggak kayak gitu. Jadi saya cuma ya ini lagi nggak ada terus gimana ya, kamu nggak diajak kerja kelompok, cuma kayak gitu sih, sebatas kayak gitu. Karena saya takut, saya banyak takutnya, soalnya takut overthinking gitu kan. Saya nanya sama dia kayak ya siapa suruh kamu, saya takut pendapat dia itu tidak sama dengan ekspektasi saya. Jadi ya udah, saya nggak minta bantuan dia untuk sama-sama bilang di grup gitu, enggak. Jadi saya cuma mendem. Ujung-ujungnya saya cerita ya seputar tugas aja sih ke dia. Saya lebih kayak ke gimana kamu bisa nggak kerja kelompok sama aku hari ini, meskipun berdua nggak apa-apa ya kan, yang lain nggak bisa. Saya lebih kayak gitu aja sih. Berarti emang nampaknya Mbak Azika masih belum punya niatan gitu ya untuk ngobrolin hal itu di dalam satu grup. Iya, benar sekali. Lalu di luar apa ya? Di luar konteks kan Mbak Azika kelompokan. Di luar mengerjakan tugas itu, di luar tugas itu, apakah Mbak Azika juga dekat sama mereka ini? Enggak, itu yang buat saya kayak makin sungkan, karena saya emang notabene saya udah gak deket sama mereka gitu. Jadi cuman hubungan kami tuh ya hubungan kelas dan hubungan kelompok aja gitu. Enggak, bukan yang kita teman yang ngobrol gitu, enggak. Jadi pada saat kayak gitu ya saya juga bingung gimana cara ngomongnya, karena emang saya nggak dekat gitu sih. Itu yang Kalau untuk dalam satu kelas gitu yang dekat sama Mbak Azika siapa yang paling dekat? ada yang dekat sama saya itu teman dekat kos juga, tetangga kos gitu. Itu saya dekat sama dia ya, tapi karena dia juga biasanya tidak punya kuasa, karena dia bukan satu kelompok sama saya, jadi ya dia hanya sekedar mendengar keluhan saya saja sih, seperti itu. Biasanya kan kita pasti banyak ya matkul-matkul lain gitu. Apakah Mbak Azika juga tetap satu kelompok sama itu? Dua kelompok, di dua kelompok, dan itu Orang yang sama juga. orang yang sama, dan proyeknya itu lumayan sulit. Dan mereka juga seperti itu. Iya, seperti itu. Jadi kayak ya sedih. Jadi ya gimana lagi? Mungkin andaikan tugasnya tidak terlalu sulit, saya mungkin tidak terlalu kepikiran ya, tidak terlalu tertekan. Tapi karena ini tugas yang sulit dan emang ini proyek dari awal hingga akhir, jadi saya merasa struggle banget gitu. Kayak apa-apa kan setiap minggu itu ada perkembangan tugas gitu. Jadi kita ngasih tugas, kayak dikerjain atau enggak gitu. Terus minggunya lagi ngerjain. Jadi ya itu urusan saya gitu, bukan urusan mereka gitu. Itu yang membuat saya sedih sih. Ya, baik. Di sini kira-kira Mbak Razika punya rencana nggak ke depannya? Kayak ini kalau lama-lama dibiarin seperti ini, ya capeknya ke aku juga gitu. Kira-kira Mbak Razika punya rencana nggak biar hal itu nggak terus-terusan terjadi? Pengen sih, pengen kayak ngomong sama mereka, kayak saya tuh malah pengen ada satu, karena kan saya nggak pernah izin ya dalam kerja kelompok tuh, saya nggak pernah izin. Saya selalu berinisiatif, saya yang selalu menggerakkan teman-teman. Jadi saya tuh pengen lihat, karena kan nggak pernah saya lepas tuh, saya pengen ada dalam satu kesempatan saya lepas gitu, kayak aku izin dulu gitu. Entah saya izin ada acara atau apa gitu, saya pengen lihat bagaimana mereka menghandle tugas itu gitu. Toh meskipun nggak ada saya, dan salah satu cara yang bisa saya lakukan, ini udah mepet, kalau udah mepet beneran yang mereka nggak mau ngerjain, saya tuh pengen bilang sama dosen tugas tersebut bahwa ya anak ini nggak ikut gitu, jadi mungkin bisa entah nilainya itu tanggung jawab panjenengan untuk entah gimana, pokoknya mereka nggak ikut gitu. Saya udah di tahap yang gimana kalau langsung bilang kayak gitu. Tapi balik lagi saya takut merasa bersalah sama mereka gitu. Misal mereka yang nilainya C atau ngulang mata kuliah, itu takut saya makin bersalah. Tapi satu sisi saya sedih seperti itu. Nah, menurut Mbak Azika nih, kira-kira Mbak Azika lebih memilih untuk
melaporkan kepada dosen, apa memilih untuk Mbak Razika sendiri yang bakal ngobrol sama mereka, karena biar hal itu tidak terus-terusan terjadi gitu Mbak. Kalau menurut saya sih, saya pengen yang ngomong yang pertama. Cuman kalau misalkan dengan cara saya ngomong, misalkan karena kan sejauh ini kalau saya ngechat di grup, ya kadang cuman diri doang gitu, nggak dibalas, jadi nggak ada tanggapan. Sebatas mereka, padahal kan HP itu kan pasti bakal kita pegang ya, meskipun tidak 24 jam, tapi HP itu udah merupakan makanan sehari-hari gitu. Jadi menurut saya gak ada waktu ngekat kamu, gak balas sekalipun telat deh 1 jam, 5 jam itu kan ada sampai gak dibalas gitu. Padahal itu jelas-jelas saya bukan pernyataan ya, tapi pertanyaan dalam grup itu, kayak ini kerja kelompok mau diadain kapan, ini tugasnya mau dibagi gimana gitu. Jadi ya saya pengen ngomong sih sama mereka. Tapi kalau misalkan dengan cara saya ngomong, saya udah ngelakuin, saya udah berusaha ngomong sama mereka, tapi nggak ada tulisan dari mereka, ya terpaksa saya pengen kayak gitu sih. Tapi itu saya merasa bersalah. Oke, baik, di sini Ibu bisa memahami karena Ibu juga pernah mengalami hal tersebut, dan sebenarnya sesama mahasiswa juga banyak ya hal itu juga terjadi. Biasanya dalam satu kelompok itu ada beberapa orang yang menjadi beban gitu ya. Seperti itu. Oke, jadi di sini Ibu ingin berbagi pengalaman nih. Jadi dulu itu ada, Ibu juga pernah ada tugas kelompok, dan itu sebenarnya bukan mereka meninggalkan tugas, cuma mereka mengerjakan cuma mereka itu kurang maksimal gitu Mbak mengerjakannya. Jadi biasanya saya sama teman-teman saya yang memang udah niat buat mengerjakan itu, ya nggak apa-apa, langsung tegur aja gitu, biar mereka tuh punya kesadaran gitu Mbak. Entah itu langsung di tag di grup kelompoknya, nggak apa-apa, karena ya biar ya mau gimana lagi, ini namanya udah tugas kelompok gitu ya Mbak ya. Atau enggak ya kita rundingkan sama teman yang memang sama-sama mengerjakan, gimana enaknya buat negur anak ini biar ya gak jadi beban ke kita juga gitu. Mungkin bisa sebagai apa ya, Ibu berbagi pengalaman ya. Oke, bagaimana Mbak Razika, kira-kira setelah mendengar cerita dari Ibu, kira-kira apakah Mbak Razika punya pandangan atau apa yang mau dilakukan? Iya, setelah Ibu Yana berbagi pengalaman tadi, saya sudah bisa ngambil bahwa saya juga harus punya keberanian nih untuk seenggaknya saya ngomong nih sama partner saya dalam satu kelompok itu yang punya inisiatif gitu. Jadi kayaknya saya harus ngomong biar nggak ngomong di belakang aja gitu, biar cepat terselesaikan. Bener kata Ibu Yana, kayak harus ditegur gitu ya. Berarti kebenaran saya sih yang harus dipupuk. Ya sudah mulai terarah nih apa yang bakal saya lakukan setelah ini. Oke, baik. Oke Mbak Razika, gimana nih perasaannya Mbak Razika sekarang? Lumayan enteng, sudah mulai terkendali seperti itu. Kalau kemarin tuh beneran yang saya tuh udah kepikiran gimana ya gitu, capek gitu. Sekarang udah mulai, oh saya tahu nih apa yang bakal saya lakukan setelah ini. Oke, baik, dapat Ibu simpulkan bahwasanya tadi Mbak Razika memang ada permasalahan dalam kelompok, yang mana Mbak Razika itu merasa bahwa hanya aku yang dibebankan untuk mengerjakan tugas, sedangkan mereka sibuk dengan urusannya masing-masing. Padahal kita juga punya kesibukan. Namun setelah kita melalui proses konseling ini dan udah berbagi pengalaman juga, Mbak Razika sudah ada keinginan untuk menegur mereka biar hal itu tidak terjadi secara terus-menerus gitu ya Mbak Razika. Oke, baik, Mbak Razika, karena waktunya udah hampir habis, di sini Ibu mengucapkan terima kasih karena Mbak Razika sudah mau menceritakan masalahnya. Dan untuk pertemuan selanjutnya kira-kira mau diadakan kapan ya? Minggu depan gimana Bu? Karena biar saya bisa menceritakan lagi. Kalau kan saya niatnya ini besok bakal bilang, besok atau besok lusa di mata kuliah itu. Jadi kalau minggu depan gimana?
di hari yang sama. Oh iya, boleh. Boleh Pak Razika. Nanti Ibu mau minta nomornya Mbak Razika, mungkin Ibu nanti, karena nanti Ibu akan mengirimkan bahan evaluasi gitu nanti yang akan Mbak Razika isi, begitu ya Kak? Oke, baik. Terima kasih ya Mbak Razika. Terima kasih juga ya sudah banyak membantu saya menguraikan masalah-masalah dan memberikan solusi. Iya. Ya, Terus di sini mau kemana Pak Razika? habis ini sudah mau pulang, mau istirahat. Seperti itu. Terima kasih banyak ya.